Orang yang mendakwahkan tauhid itu adalah orang yang paling sayang kepada umat. Sehingga tauhid berdakwah kepadanya adalah kebaikan terbesar yang kita berikan kepada orang lain. Sebab tauhid adalah kunci keselamatan. Barang siapa menghadap Allah membawa tauhid, dia pasti selamat. Dan sebaliknya, barang siapa menghadap Allah membawa dosa syirik, dia nggak mungkin selamat. Meskipun dia membawa semua kebaikan tanpa tauhid, dia tidak akan selamat. Meskipun dia membawa semua keburukan tanpa syirik, dia masih ada harapan selamat. Rasulullah SAW bersabda, "Man mata la yusyriku billahi syai'an dakhalal jannah." Barang siapa mati dalam keadaan tidak mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun, dia pasti masuk surga. Wa man mata yusyriku billahi syai'an dakhalan nar. Dan barang siapa mati dalam keadaan mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun, maka dia pasti masuk neraka. Maka tauhid adalah jaminan keselamatan. Tanpa tauhid tidak mungkin seseorang selamat. Oleh karenanya jemaah sekalian, tatkala kita mendakwahkan tauhid, berarti kita memberikan yang terbaik untuk orang tersebut, karena dengan itulah dia selamat dari api neraka. Imam Al-Hafidh Ibnu Rajab rahimahullahu ta'ala mengatakan, khairun nasi lin nasi anfa'uhum lahum. Sebaik-baik manusia kepada manusia yang lain adalah yang paling bermanfaat untuk mereka. Wala naf'a a'zam minad du'a ila tauhidi wat ta'ah. Dan tidak ada suatu kemanfaatan yang lebih besar kepada orang lain daripada ajakan untuk mentauhidkan Allah dan taat kepadanya, wan nahyi anisyirki wal maksiyah, serta melarang kesyirikan dan kemaksiatan. Inilah jemaah sekalian, kebaikan terbesar yang kita berikan kepada orang lain, melebihi kita berikan kepada orang itu harta 1 triliun atau lebih. Karena dengan mendakwahkan tauhid berarti kita menjadi sebab agar dia selamat dari azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Kebaikan apakah yang lebih besar daripada keselamatan dari azab Allah Subhanahu wa ta'ala? Itulah sebabnya jemaah sekalian, para nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam adalah orang-orang yang paling diberkahi. Di antara sifat Nabi Isa alaihissalam yang Allah sebutkan di surat Maryam pada ucapan beliau, wa ja'alani mubarakan aynama kuntu, dan Allah menjadikan aku orang yang penuh berkah dimanapun aku berada. Imam Mujahid rahimahullah, imam besar ahli tafsir dari generasi tabi'in, menerangkan makna orang yang penuh berkah itu mencakup 2 makna, makna umum dan makna khusus. Makna umum artinya nafa'an, dia selalu memberi manfaat kepada orang lain. Sedangkan makna khusus adalah mualliman lil khair, dia selalu mengajarkan kebaikan kepada orang lain. Dan kebaikan terbesar adalah tauhid. Maka orang yang paling berkah hidupnya adalah yang mendakwahkan tauhid. Terutama para nabi dan rasul, dakwah seluruh nabi dan rasul mengajak manusia menyembah hanya kepada Allah, yaitu mentauhidkan Allah dalam penyembahan dan meninggalkan dosa syirik. Di surat An-Nahl ayat ke-36, walau qad ba'atsna fi kulli ummatir rasulan an ibudullaha wajtanibut tagut. Dan sungguh kami telah mengutus pada setiap umat itu seorang rasul. Setiap rasul menyerukan kepada kaumnya, sembahlah Allah dan jauhilah tagut, jauhilah semua yang disembah atau dituhankan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Masih dalam rangkaian ucapan Nabi Isa alaihissalam yang Allah sebutkan di surat Maryam pada ayat ke-36, Allah sebutkan, beliau berkata, wa innallaha rabbi wa rabbukum fa'buduh hadza siratum mustaqim. Sesungguhnya Allah adalah Rabbku dan Rabbmu, Tuhanku dan Tuhanmu, fa'buduh, maka beribadahlah kepadanya saja. Inilah jalan yang lurus. Inilah dakwah Nabi Isa alaihissalam. Keberkahan memberi manfaat kepada orang lain, dan manfaat terbesar adalah mendakwahkan tauhid. Namun sayangnya hari ini orang yang mengaku sebagai pengikut Nabi Isa alaihissalam, yang mereka sebut Yesus, mereka tidak benar-benar mengamalkan ajaran beliau. Kalau mereka benar-benar mengamalkan ajaran beliau, niscaya mereka akan masuk Islam. Karena ajaran beliau itulah ajaran Islam yang terkandung di dalam la ilaha illallah, yang artinya la ma'budah haqqun illallah, tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Amwah, menemani ibadahmu juga hijrahmu.